Udah. Dengan hati. Ayo, satu, Satu, dua, tiga. 3 days later. Ulang. satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita mau menjelaskan materi tentang sistem ekspresi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Chandra. Nama saya Yoga Nefrat Yoga Haji. Saya masih Fikri Syafalakim. Oke, yang pertama kita mulai dari kulit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit itu merupakan lapisan jaringan pelindung sel luar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit juga merupakan organ tunggal yang paling berat dalam tubuh, berkisar 16% dari total berat tubuh. Nah, kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat. Oke, fungsi kulit yaitu yang pertama sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman, bakteri, panas, dan zat kimia. Yang kedua, mengurangi kekurangan air. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang empat, sebagai alat peraba. Yang kelima, tempat cadangan makanan dan alat ekspresi. Nah, bagian kulit itu ada bagiannya ada 3. Yang pertama, bagian paling terluar namanya epidermis, terdiri dari ektoderm, lapisan tanduk, dan sel-sel melanosit. Nah, yang kedua ada dermis, yaitu kulit jangan. Nah, itu dermis itu ini lapisan tengah, ini epidermis, ini dermis, dan yang terakhir ada hipodermis. Jadi itu lapisan yang paling bawah, bagian yang paling bawah yang mengandung lemak yang warna kuning. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang organ ekskresi, yaitu paru-paru. Ya, teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Ya. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang letaknya berada di dalam rongga dada. Rongga dada di sini ya. Yang mana dibatasi oleh sekat, yaitu diafragma yang berada di tengah-tengah sini. Sampai di sini deh. Di sini. Ini ada paru-paru 2. Nah, di tengah-tengahnya ada diafragma. Nah, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida atau CO2. Mekanisme pengeluaran CO2 sebagai hasil zat sisa metabolisme diangkut aliran darah melalui 3 cara, yaitu 1. CO2 larut dalam plasma darah dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase 5% dan seluruh anggota tubuh ya. Seluruh oksigen dan CO2 terikat pada Hb dalam bentuk karbon homoglobin 30% dari seluruh CO2. CO2 terikat oleh gugus ion bikarbonat dalam kurung HCO3 melalui proses berantai pertukaran klorida 60% dari seluruh CO2. Ya, setelah ini akan ada penjelasan tentang bagian yang lain ekspresi, yaitu hati. Oke, jadi sekarang saya mau menjelaskan tentang hati. Penjelasannya adalah hati merupakan organ tubuh terbesar dan merupakan organ tubuh terbesar yang merupakan organ terbesar yang besarnya dapat mencapai 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut di bawah diafragma, itu di sini. Di situ lalu fungsi dari hati adalah 1. Penghasil getah empedu. 2. Menghasilkan urea. Yang 3 adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan lemak. Yang 4, tempat pembakaran dan pembentukan protein. Yang 5, sebagai
penawar daripada racun. Nah, ini lalu mekanisme dari pembentukan urea dan pengembang yang adalah pertama asam amino, lalu yang banyak deaminasi, lalu menjadi amonia, lalu menghasilkan amonia. Jadi seperti ini, amonia ditambah ornitin ditambah CO2 jadi strulin. Lalu amonia plus strom menghasilkan arginin. Lalu arginin ditambah enzim originase menghasilkan uritin plus urea. Lalu uritin mengikat amonia yang bersifat racun dan dikeluarkan ke dalam empedu dan urin. Lalu yang terakhir urea itu yang akan dibuang melalui ginjal. Oke, jadi itu pembahasan dari hati, lalu nanti akan dilanjutkan ke pembahasan ginjal. Ya. Di sini saya menjelaskan tentang ginjal. Ginjal itu adalah organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi ginjal adalah satu, mengekspresikan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia dan urea. Terus yang kedua itu mengekspresikan kelebihan air, garam, obat-obatan dan vitamin. Terus yang ketiga itu memelihara tekanan osmosis dan pH cairan dalam tubuh. Di situ tahapan-tahapannya ginjal. Yang tahap pertama itu ginjal filtrasi, itu penyaringan. Penyaringan ini di dalam filtrasi ini ada glomerulus dan kapsula Bowman. Dia menyaring molekul-molekul kasar seperti air dan darah. Terus yang kedua ini ada reabsorpsi, dia itu menyerapkan kembali zat-zat yang berguna ya, seperti gula, garam gitu, ada air dan lain-lain. Nanti yang ketiga itu ada augmentasi. Augmentasi ini berada di tumbulus distal. Augmentasi itu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya, dari proses penyaringan sebelumnya, dan dia akan menyambungkan ke ureter dan akan dibuang melalui uretra. Ini ada gambarnya, ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu dari glomerulus dulu, kapsula Bowman, terus ke tubulus proksimal, terus ke lempung Henle. Habis ke lempung Henle itu ke tubulus distal. Habis tubulus distal dialirkan ke tubulus colectivus. Nah, terus nanti langsung ke ureter. Ya, sekian dari kami, dari saya. Bentar. Satu, dua, tiga. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Subscribe. Jangan lupa subscribe.